الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Al-Ayah. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa. Karena takwa merupakan imtisal wa awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa merupakan suatu perintah Allah yang harus kita lakukan dan kerjakan dalam rutinitas sehari-hari, dan kita tinggalkan jauh-jauh larangannya. Dan takwa ini merupakan suatu cara pertama untuk mencapai mardatillah. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan selalu kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan benar-benar kepada umat yang istiqamah, yang selalu taat patuh akan aturan yang telah digarisbawahi Allah dan Rasulnya mudah-mudahan hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang dimarahi Allah. Kita hidup dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai dari tahun ke tahun kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalillah, kita masih diberikan umur panjang. Kita bersyukur kepada Allah. Fajkuruni ajkurukum washkuruli wala takfurun. Fajkuruni, maka ingatlah kamu kepada aku, kata Allah. Azkurukum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dalam tafsir dikatakan, ingat ini akan Allah akan melimpahkan rahmat dan maghfirah kepada hambanya, selalu ingat kepada Allah. Waskuru, dan bersyukurlah kepada aku. Wala takfurun, janganlah engkau ingkar kepada aku, janganlah engkau maksiat, lupa kepada aku. Hari ini bukan Allah, maka di bulan Rajab ini ada dua momen yang sangat berharga bagi kita dan tidak bisa dilupakan. Pertama, kemuliaan bulan Rajab. Kedua, yaitu Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatas syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, ya, bulan indallah di sisi Allah, isna asara syahran, 12 bulan. 12 bulan. Di kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, di waktu beliau menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi mencil bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dimuliakan. Ya.
maka dinamakannya arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang diharamkan. Haram di sini hanya kecil ya, haram mulia, beda dengan haram yang diharamkan. Kalau haram dalam ilmu fikih hanya besar haram. Kayak ini haramnya mulia. Subhanallah. Maka dengan ketetapan inilah Allah memutuskan dalam setahun 12 bulan. Ya, tentunya dalam bulan Islam, ya, dalam bulan Islam, bukan dalam bulan Masehi, dalam bulan Islam. Ma'asyiral muslimin sedang dimuliakan Allah. Maka di bulan Rajab ini banyaknya kita maghfirah, ampunan, bersyukur. Bulan ampunan, bulan yang banyak berbuat baik kepada Allah, baik itu sifatnya hablum minallah secara vertikal langsung kepada Allah, maupun hablum minan nas secara horizontal sama manusia. Ini harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bulan ini sayang kalau kita tinggalkan begitu saja. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka anis syahril haram kita fihi kul kitabun fihi kabir. Yas'alunaka, kami bertanya kepada siapa? Kepada Rasul tentunya. Anis syahril harami kita fihi, berperang, bagaimana berperang di bulan haram. Apa jawab Rasulullah? Kul, Rasul mengatakan kitabun fihi kabir, kitabun fihi kabir, berperang di bulan Rajab dosa besar. Maka di bulan Rajab ini harus banyak apa? Harus banyak beramal, banyak minta ampun kepada Allah. Kita salah hamba Allah tentunya mahal khata wa nisan, banyak khilafkan, kelupaan, kesalahan yang selalu kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sifatnya langsung maupun tidak langsung. Subhanallah, inilah kesempatan kita untuk betul-betul taqarrubanillah, mendekatkan diri kepadanya. Maka tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 151 jelas, fadzkuruni adzkurukum waskuruni wala takfurun. Maka harus ingatlah kamu kepadaku. Ingat dalam kehidupan sehari-hari tentunya melalui salat 5 waktu. Ya. Kalau kita selalu dekat kepada Allah, adzkurukum, tentunya aku akan selalu mengingatmu, kata Allah. Allah tidak cukup dengan mengingat aja, tapi Allah melimpahkan rahmat dan maghfirah kepada hambanya, selalu ingat kepadanya. Subhanallah. Hadirin bukan Allah. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sakhrani, kata Rasulullah, anibu ila rabbikum wastaghfiru min junubikum wastanibul ma'asi bisahril haram. Anibu, kembalilah kamu ila rabbikum, kepada Rabb kamu, kata Rasulullah. Wastaghfiru, dan bersegeralah min junubikum, minta ampun atas dosa-dosamu. Wastanibul ma'asi, dan jauhilah maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang madarat, perbuatan yang merugikan diri kita. Di sahril haram, di bulan haram ini. Hadis yang dilakukan oleh Sakhrani. Maka kita harus betul-betul jalankan. Selain bulan Ramadan ya, 4 bulan inilah yang dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Kita harus betul-betul bisa memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Sayang kalau kita tidak bisa. Poin pertama, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan. Yang kedua apa? Isra Mi'raj Nabi besar. 4 hari lagi kita ya. Sekarang tanggal 23. 4 hari sekitar hari Selasa kalau nggak salah ya, tanggal 2.
Rasulullah di-Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Apa hasilnya? Sholat 5 waktu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. 5 waktu pun masih banyak orang yang tidak sholat. Ini jelas. Usulan Nabi Musa betul terjadi sampai sekarang. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah waktu di Sidratul Muntaha di langit, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup mengerjakan sholat 5 waktu. Dia sanggup semuanya. Masih ada umatmu sebagian yang tidak melaksanakan. Ternyata betul, terbukti sekarang masih banyak umat Rasulullah, hamba Allah yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi diputuskan karena beliau capek bolak-balik terus naik ke Mustawa berhadapan dengan Allah untuk melaksanakan sholat yang wajib ini. Akhirnya diputuskan 5 waktu. Sekarang maka sholat dengan iman ini tidak bisa dipisahkan. Ya, dua sejoli ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, selalu bergandengan. Orang yang beriman tidak sholat akan menjadi seorang munafik. Begitupun orang sholat tidak pakai iman tidak akan terima sholatnya, karena syarat sahnya sholat adalah harus beriman, salah satunya. Dan iman ini akan menentukan nanti di akhirat kelak apakah hamba Allah ini masuk surga atau neraka. Iman yang menentukan. Amalia yang lainnya sebagai penunjang saja, penambah derajat. Sholat sebagai tiang agama. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, as-sholatu iman, as-sholatu imanuddin, paman aqomaha faqad aqomadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang bisa menegakkannya, menjalankannya sholat, berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa berani meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Ini sangat luar biasa. Sholat menjadikan suatu unggulan utama bagi kita, bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan bagi kita, kebutuhan tiap hari. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat kelak? Bagaimana Rasulullah menjawab? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu itu menjadikan amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanallah. Maka saking pentingnya sholat ini, sebelum Rasulullah turun ke alam dunia, dilahirkan ke alam dunia, zaman Nabi Muhammad sudah digembar-gemborkan sholat, ya, jadi digembar-gemborkan. Dalam surat Ibrahim ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai ya Allah, Rabbi'ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikanlah keluargaku, aku dan keluargaku yang bisa menegakkan sholat. Kabulkan doaku. Subhanallah. Ya. Ini sangat luar biasa. Jadi sholat itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir ke alam dunia. Jelas sekali. Maka kita tidak hanya sholat-sholat begitu saja, tapi kita harus bisa khusus sholatnya. Susu, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha
lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Wa inna, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, sangat berat sekali, illa 'alal khashiin, kecuali hamba-hamba Allah yang khusyuk dalam salatnya. Subhanallah, berat ya. Khusyuk itu proses, kita tidak bisa langsung bisa salat khusyuk. Tentunya kita harus persiapkan dulu untuk salat khusyuk. Pertama, kita fokus dulu kepada Allah. Kedua, lihat ke tempat pengsujudan kalau kita mau sholat. Kalau kita perut lapar, makan dulu, jangan terlalu kenyang. Kalau kita mau buang air, buang dulu airnya supaya kita enak sholatnya. Itu salah satu untuk bisa menjadi sholat khusyuk ya. Ada tiga orang yang bisa sholat khusyuk mendapat keutamaan dari Allah. Pertama, dengan sholat khusyuk mereka akan mendapatkan penolong dari Allah. Dengan sabar dan sholat dijadikan penolong. Kedua, anil fahsya'i wa munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketiganya, Allah akan menjamin kehidupannya dunia dan akhirat. Subhanallah. Bagaimana orang sholat hanya sholatnya asal-asalan saja, tidak khusyuk, bahkan hanya asal-asalan saja. Sabda Rasulullah dalam hadisnya, malam tannahu sholatuhu anil fahsya'i wa munkar lam yajdad minallah illa bu'da. Hadis riwayat At-Tabrani. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, malam yazdad, tidak akan bertambah illa bu'da, dari Allah, kecuali hanya jauh dari Allah. Itu hamba Allah yang tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, bahkan sholatnya hanya asal-asalan saja. Illa bu'da, kecuali hanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bahkan diancam dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang yang sholat. Sholat apa? Bagaimana? Sholat yang betul-betul hanya mengulurkan waktunya. Itu sholat. Sholat jam 12, waktu jam 12 sholat zuhur, sholatnya jam setengah 3, jam 2. Asar jam setengah 4, sholatnya jam 5, dekat maghrib. Nah, ini fawailul lil musallin. Tadi dimakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang pertama ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya bagi saya selaku khatib. Umumnya hadir rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ilal zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya yul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal bittaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, mari kita hadirkan hati kita kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan sholat Jumat di hari yang berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah memberikan kekuatan iman Islam, keikhlasan, kesabaran, ketakwaan, ketawakan, ketabahan, sehingga kita bisa menjalankan perintahnya dengan baik dan benar.
Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wan najata minan nar wal afiyatan bil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika ibadakas salihin. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil fasikin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.